Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila, NIM D02199359 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi dan koreksi kesalahan pada 5 jurnal. Yang dimana deteksi adalah deteksi kesalahan yang disebabkan oleh kebisingan atau gangguan lain selama transmisi dari pemancar ke penerima. Koreksi kesalahan adalah pendeteksian kesalahan dan rekonstruksi data asli yang bebas kesalahan. Di jurnal pertama yaitu deteksi kesalahan ejaan dan penentuan rekomendasi koreksi kata yang tepat pada dokumen jurnal JTIIK menggunakan Dictionary Lookup dan Damerau-Levenshtein Distance. Menulis merupakan sarana penyampaian dan bertukar informasi antar manusia. Kegiatan tersebut saat ini semakin mudah dilakukan dengan adanya perangkat canggih dan internet. Salah satu contohnya yaitu penulisan dan publikasi jurnal penelitian yang dibuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Publikasi jurnal penelitian umumnya ditampung oleh lembaga pendidikan baik nasional maupun internasional, salah satunya yaitu website JTIIK atau Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer UBI. Sebelum dipublikasi, jurnal yang masuk harus melalui tahap editing untuk mengoreksi apabila ada kesalahan dan kekurangan seperti adanya kesalahan ejaan kata. Namun dalam kerjaan seorang editor juga dapat melakukan kesalahan yang berdampak dengan masih adanya kesalahan setelah editing. Adanya kesalahan ejaan kata dapat mengubah makna pengetahuan yang disampaikan penulis dan menimbulkan salah pemahaman informasi pada pembaca. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud membantu kerja editor dalam analisis jurnal dengan mengusulkan sebuah sistem deteksi dan koreksi kesalahan ejaan kata menggunakan metode Dictionary Lookup dan Damerau-Levenshtein Distance. Metode Dictionary Lookup dinilai efektif dalam menentukan suatu ejaan kata bernilai benar atau salah berdasarkan lexical research. Selain itu, metode Damerau-Levenshtein Distance dapat mengoreksi kesalahan penulisan kata dengan tepat dan lebih unggul dibandingkan Levenshtein Distance. Hasil pengujian koreksi terbaik didapatkan pada skenario pengujian kedua yaitu presisi sebesar 0,78 dan recall sebesar 1. Dasar teori text meaning. Text meaning merupakan proses pencarian pola atau penggalian informasi dari data teks untuk menghasilkan informasi baru. Tujuan dari text meaning adalah menemukan informasi yang penting dari teks dengan mengubah teks menjadi data yang dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Berbeda dengan data meaning, text meaning mengolah data berupa teks yang tidak terstruktur, tidak memiliki bentuk, dan sulit ditangani secara algoritme. Oleh karena itu, pada proses text meaning memerlukan beberapa tahap awal atau pre-processing yang bertujuan untuk mempersiapkan agar teks dapat diubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Beberapa tahapan dari pre-processing yaitu tokenisasi, filtering, stemming. Kemudian Natural Language Processing (NLP). Natural Language Processing (NLP) merupakan salah satu komponen dari text meaning, yaitu berfokus pada hubungan antara komputer dan bahasa alami manusia. Tujuan dari NLP adalah untuk mendesain dan membangun perangkat lunak yang dapat menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia yang dapat digunakan secara alami sehingga dapat berkomunikasi dengan komputer seakan-akan berkomunikasi dengan manusia lain.
Perhitungan kinerja koreksi kesalahan penulisan ejaan kata dilakukan dengan menggunakan metode presisi dan rekal. Presisi merupakan jumlah dokumen hasil retrieve sistem yang relevan. Sedangkan rekal merupakan jumlah dokumen relevan yang dihasilkan dari proses retrieve sistem. Gambar ini merupakan alur proses deteksi dan koreksi kesalahan penulisan kata. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap hasil koreksi kesalahan dengan dua skenario pengujian, yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh jumlah kesalahan ejaan kata dan jumlah kata terhadap nilai presisi dan rekal. Pengujian jumlah kesalahan ejaan kata digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah kesalahan ejaan kata terhadap nilai presisi dan rekal proses koreksi sistem. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode dictionary lookup dan Damerau-Levesque distance dapat diimplementasikan dengan baik pada proses deteksi dan koreksi kesalahan ejaan kata pada jurnal JTIIK. Pada skenario pengujian jumlah kesalahan ejaan kata dapat didapatkan nilai presisi dan rekal terbaik sebesar 0,76 dan 0,99. Sedangkan nilai presisi dan rekal terbaik sebesar 0,78 dan 1. Berdasarkan hasil pada kedua skenario menunjukkan bahwa nilai rekal lebih tinggi daripada nilai presisi. Kemudian jurnal berikutnya yaitu simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hemming-Code berbasis web. Tujuan penelitian ini yaitu membangun aplikasi simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hemming-Code berbasis web. Ini merupakan gambar flowchart aplikasi simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hemming-Code berbasis web. Kemudian membahas masing-masing halaman pada sistem. Yang pertama yaitu halaman beranda, yang dimana halaman beranda merupakan halaman pembuka sistem. Kemudian halaman Hemming-Code. Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses simulasi Hemming-Code. Pada halaman ini terdapat dua form, yaitu form input data sequence dan form input pemeriksaan error. Kemudian halaman bantuan. Halaman bantuan yang menampilkan informasi manual program. Error detection. Input 101111010, panjang input dan output data sama dengan 8 bit sama dengan 2/3, sehingga jumlah parity check bit banding 3 tambah 1 sama dengan 4, dan panjang data input dan output dari algoritma Hemming-Code sama dengan 12 bit. Kemudian ini merupakan tabel posisi parity check bit dan data bit. Kemudian pengoreksi error. Data yang telah diproses yaitu 001001101010 akan tetapi receiver menerima data 0110011110. Kemudian dilakukan pengecekan error pada aplikasi dengan menginputkan data 0110011110.
Pengecekan error dilakukan operasi XOR terhadap parity check bit input 000 dan parity check bit output 1010. Kelebihan sistem aplikasi simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code berbasis web, yaitu aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Kemudian aplikasi menarik dan responsif. Kekurangan sistem yaitu konten aplikasi yang disajikan kurang banyak dan input data sequence pada proses simulasi Hamming code hanya bilangan biner saja. Kemudian jurnal berikutnya yaitu analisis deteksi dan koreksi multibit error dengan partition Hamming code. Kesalahan atau error yang terjadi dapat mengurangi kinerja dari hasil data yang dikirimkan oleh pengirim ke penerima. Penerima umumnya menetapkan tingkat kesalahan error atas data yang diterima dengan cara data tersebut tidak dapat digunakan. Banyak faktor penyebab data yang dikirim mengalami kesalahan error, di antaranya gangguan cuaca, tegangan listrik tidak stabil, radiasi, dan crosstalk. Error detection dan error correction merupakan encoding dan decoding yang diterapkan oleh error control coding. Konsep tersebut digunakan dalam pengamanan data untuk menghindari kerusakan pada data yang akan dikirimkan. Hamming code merupakan salah satu jenis error detection dan error correcting yang banyak digunakan pada berbagai sistem pengiriman data. Hamming code memperkenalkan teknik coding untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang berada pada sisi penerima. Hamming code bekerja dengan menambah beberapa bit ekstra pada beberapa posisi tertentu yang disebut check bit, dengan menggunakan logika XOR untuk mencari nilai check bit berdasarkan nilai bit. Hamming code dapat dimodifikasi untuk mendeteksi 2 dan 3 bit error dengan memakai metode single error correction atau SEC dengan bit check tambahan dan memiliki encoder dan decoder latensi yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mendeteksi dan mengoreksi multibit error pada 7 bit pesan menggunakan partition Hamming code pada saat pengiriman data terjadi. Gangguan yang disebabkan oleh jaringan yang dipakai tidak stabil agar pesan yang dikirim sampai dengan sempurna. Penelitian juga dilakukan untuk membandingkan pesan yang dipecah dari 1 sampai 7 bit pesan dalam mendeteksi dan mengoreksi multibit error. Ini merupakan gambar proses transmisi data secara terperinci. Kemudian ini merupakan tabel multibit error dan burst error. Adapun prosedur dari pelaksanaan penelitian mengenai multibit error
deteksi dan koreksi dengan partition Hamming code dalam menjamin bit pesan yang dikirim benar. Adapun penelitian prosedurnya seperti tabel ini. Kemudian ini merupakan rancangan sistem yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian ini adalah flowchart proses penerima pesan. Pengujian deteksi dan koreksi menggunakan partition Hamming code yang dilakukan untuk mengetahui apakah menggunakan Hamming code bisa mendeteksi dan mengoreksi kesalahan multibit dan Booth error. Berdasarkan analisis dari pengujian sistem secara menyeluruh yang dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pemakaian pola pemecah partition bit pesan menjadi beberapa blok bit pesan yang lebih kecil berhasil mendeteksi dan mengoreksi multibit error yang terjadi. Dengan memakai pola pemecah partition bit pesan menjadi satu bit dalam satu blok pesan, hanya Hamming code yang dapat mendeteksi dan mengoreksi error dalam bit pesan sebanyak mungkin. Kurang efektifnya pemakaian pola pemecah partition bit pesan dikarenakan terlalu banyak menggunakan check bit pada saat pengiriman pesan ke penerima. Kemudian jurnal berikutnya, yaitu deteksi dan koreksi kesalahan pada komunikasi data. Komunikasi data bertujuan untuk mengirimkan data dan informasi dari sumber ke tujuan tanpa mengalami kesalahan. Dalam teknik komunikasi data, mencakup kemampuan untuk mendeteksi jika terjadi kesalahan. Dapat berupa kesalahan 1 bit dan kesalahan lebih dari 1 bit. Untuk mendeteksi kesalahan dapat ditunjukkan oleh jarak Hamming antara pesan yang terdapat pada sisi pengirim dan pada sisi penerima. Dan dapat juga dengan menggunakan pengkodean blok untuk mendeteksi kesalahan jika sisi penerima memiliki tabel yang berisi semua pesan terkode yang benar. Ini merupakan gambar dari proses komunikasi data. Proses deteksi kesalahan dapat dilakukan menggunakan pengkodean blok dan pengkodean blok linear. Pengkodean blok deteksi kesalahan pada pengkodean blok dapat terjadi jika sisi penerima memiliki semua pesan terkode yang benar. Setiap pesan terkode yang mengalami perubahan bit atau tidak akan disesuaikan terhadap tabel pesan terkode yang benar. Misal komputer sumber mengirimkan pesan data 10. Dalam proses pengkodean pesan data akan diubah menjadi pesan terkode 101 sesuai dengan tabel konversi dimiliki oleh penerima. Apabila data tidak mengalami perubahan, maka komputer tujuan akan menerima pesan terkode 101. Selanjutnya akan diubah kembali menjadi pesan data 10.
dan jika mengalami perubahan maka MIS11, maka data tersebut akan dibuang dan untuk proses koreksi kesalahan dibutuhkan lokasi kesalahan bit. Kemudian pengkodean blok linear. Pengkodean blok linear menggunakan penerapan operasi XOR pada dua buah pesan terkode yang akan menghasilkan pesan terkode yang lain. Pendeteksian kesalahan menggunakan bit veritas untuk mendeteksi adanya kesalahan. Deteksi dan koreksi dengan jarak Hamming. Jarak Hamming menggunakan perhitungan matematika sederhana untuk menentukan jumlah bit yang berbeda di antara dua buah dengan pesan binar. Proses yang dilakukan adalah dengan cara menerapkan operasi sort pada dua buah pesan binar. Karena sort hanya akan bernilai 1 apabila dua bit yang dioperasikan berbeda, maka jarak Hamming ditentukan dengan cara menghitung jumlah bit tersebut. Pada sistem pendeteksi atau pengoreksi kesalahan, jarak Hamming minimum paling kecil di antara beberapa pasangan pesan lebih dibutuhkan daripada jarak Hamming antara dua buah pesan. Pengendalian kesalahan yang bertugas untuk mengatur jumlah data yang dikirim kepada penerima dengan menggunakan prosedur atau algoritma tertentu. Dengan adanya pengaturan jumlah data ini, maka pengendali aliran menjamin agar tidak terjadi penumpukan data pada sisi penerima. Kesimpulan, teknik komunikasi data adalah rangkaian perangkat keras dan lunak yang di dalamnya mengandung aturan dan standar yang disetujui oleh semua pihak agar data dan informasi dapat dikirimkan dan diterima dengan benar. Tujuan komunikasi data mengirim data dan informasi dari sumber ke tujuan tanpa mengalami kesalahan. Teknik komunikasi digital memungkinkan adanya deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan. Berdasarkan banyak kesalahan bit, maka error dapat dibedakan atas kesalahan 1 bit, kesalahan ledakan. Kesalahan bit juga dapat ditunjukkan oleh jarak Hamming antara pesan yang terdapat pada sisi pengirim dan pada sisi penerima. Deteksi dapat juga dengan menggunakan pengkodean blok. Proses deteksi kesalahan blok dapat terjadi apabila sisi penerima memiliki tabel yang berisi semua pesan terkode yang benar. Pengkodean blok linear suatu pengkodean apabila penerapan operasi XOR pada dua buah pesan terkode akan menghasilkan pesan terkode yang lain. Dengan menggunakan protokol akses terkontrol yang merupakan protokol bebas tabrakan atau collision free protocol. Kemudian jurnal yang berikutnya, yaitu rancang bangun aplikasi deteksi kesalahan penulisan naskah dokumen skripsi. Komputer berperan penting dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Salah satu manfaat utama komputer adalah sebagai alat bantu untuk membuat karya tulis. Berbagai aplikasi seperti Microsoft Word, Notepad, maupun OpenOffice Word.
Penelitian ini mengambil studi kasus yang bertempat di lingkungan kampus Universitas Samratulangi. Objek yang dikaitkan dalam penelitian ini mengambil skripsi mahasiswa Teknik Informatika Universitas Samratulangi. Perancangan sistem. Secara garis besar, cara kerja sistem ini dapat dilihat pada gambar 2. Yang ini, gambarnya seperti ini, tabel seperti ini. Kemudian pada gambar 3 dilakukan pencocokan kata terlebih dahulu sesuai dengan urutan kata yang dirancang. Dalam melakukan pencarian kata di dalam suatu database digunakan metode full text indexing. Metode ini terdiri dari tahap tokenizing dan cleansing, yaitu tahap pre-processing yang dimulai dari memecah kalimat menjadi kata per kata, membersihkan kata dari karakter spesial, dan mengambil setiap kata yang ada pada dataset. Dalam hal ini adalah text box yang berisi kumpulan kalimat. Proses pertama dari search adalah memasukkan teks kalimat pada sebuah text box. Ini merupakan tabel dari alur pre-processing metode full text indexing. Kemudian tampilan-tampilan dari aplikasi. Yang pertama login form. Kemudian from halaman awal. Kemudian from daftar pustaka. Kemudian from gambar, from review. Setelah aplikasi dibangun, kemudian dilakukan pembuatan database untuk diuji coba yang akan disambung dengan aplikasi agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama tabel definition atau login database. Kemudian database content. Database gambar. Kemudian setelah aplikasi sudah dibangun, langkah selanjutnya adalah menguji sistem pada aplikasi yang berjalan. Kemudian pengujian yang dilakukan menggunakan isi sebuah skripsi untuk melihat respon dari aplikasi yang dibangun. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi deteksi kesalahan penulisan naskah dokumen skripsi sangat membantu untuk mencari kesalahan dalam penulisan. Dengan adanya bantuan aplikasi deteksi penulisan kesalahan, mahasiswa menjadi terbantu untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam penulisan skripsi. Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat diimplementasikan langsung secara real, karena aplikasi perancangan dan pembangunan aplikasi ini telah berhasil. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum